Sebelumnya, setelah Hansen mengalahkan sang Raja Ular Es bermata perak dan Sen juga mendapatkan jiwa bis berupa pedang, Sen pun meminta kepada para anggotanya untuk membawa daging sang Raja Ular Es bermata perak ke shelter Blackguard. Lalu Sen kembali ke tempat rubah imutnya yang dia tinggal di sebuah bukit. Ternyata sang rubah imut masih menunggu Sen dan diam di tempat tak bergerak menuruti perintahnya Sen. Sen yang melihat pun sangat senang dan langsung menggendongnya. Lalu Sen pun berganti ke shelter Blackguard. Di sana anggotanya Sen yang bernama Wang Liang mengabarkan bahwa daging sang Raja Ular siap untuk dibagi. Sen mengatakan bahwa dagingnya dibagi rata saja karena menurut Sen dengan itu rasa saling menghormati dalam kelompoknya akan semakin tinggi. Mendengar Sen mengatakan seperti itu, Wang Liang sangat berterima kasih kepada ketuanya ini. Lalu Sen bertanya kepada Wang Liang di mana dia bisa menjual jiwa Beast The Heavenly Blood Beast Spirit of Ice Sword. Mendengar pertanyaan seperti itu, menurut Wang Liang, ketua Hansen dapat ke tempat shelter Royal Demon King dan dia juga akan memberikan mapnya menuju ke tempat penjual. Sen pun berterima kasih atas info yang diberikan Wang Liang. Tiba-tiba seseorang berlari mengabari Hansen bahwa Yidongmu tengah mencari Hansen. Segera Sen menemui Yidongmu. Di sana mereka berdua membahas tentang kejadian dengan rubah imut. Sen tak menyangka luka yang dialami Yidongmu sudah sembuh. Yidongmu juga tak menyangka Sen ternyata berhasil menghabisi Blackguard dan mengambil shelternya. Yidongmu pun lalu menawarkan sesuatu kepada Sen. "Apa kau mau uang?" tanya Yidongmu. Mendengar itu Sen hanya menjawab kenapa. Sepertinya Sen tahu Yidongmu ingin meminta bantuannya. Yidongmu pun menjelaskan bahwa dirinya sedang melatih teknik hipergen. Karena Sen ahli dalam teknik pembunuhan, jadi dia meminta agar Sen dapat membantunya dan dia juga akan membayar Sen. Mendengar itu, Sen mengatakan bahwa dia akan membantu Yidongmu berlatih. Namun menurut Sen bahwa dirinya tidak murah. Lebih-lebih Sen sangat tertarik dengan teknik hipergen yang dipelajari Yidongmu. Yidongmu pun mengungkapkan bahwa harga berapapun tidak masalah baginya. Yang penting Sen dapat membantunya. Mendengar itu, Sen penasaran dan bertanya kepada Yidongmu untuk apa Yidongmu melatih teknik hipergen itu. Dengan semangatnya, Yidongmu menjawab bahwa dirinya melatih teknik hipergen itu untuk mengalahkan si koin emas bigat. Mendengar jawaban Yidongmu, Sen pun berpikir, kau bisa saja mencari orang lain untuk berlatih. Namun kau datang kepadaku dan sekarang aku tahu semua tentang keahlian rahasiamu dan apa yang diharapkan jika kita bertarung. Tidak peduli seberapa keras kau berlatih, kau tidak akan pernah bisa mengalahkanku. Setelah itu, Sen membawa Yidongmu ke arena bertarung shelter Blackguard. Mereka berdua pun mulai berlatih. Menurut Sen, Yidongmu masih menggunakan belatinya. Cara Yidongmu menyerang hampir tidak bisa dilacak. Dan jelas Yidongmu sangat memahami esensi dari keterampilan pembunuhan. Apa yang dipelajari Yidongmu adalah teknik keterampilan menebas dengan cepat. Kekuatan dan kecepatannya meledak dalam waktu kurang dari 1 detik. Jadi menurut Sen hampir seperti duplikasi skill Tornado Knife. Dan juga Yidongmu secara alami sangat kuat. Sen pun terus saja menghindari serangan belatinya Yidongmu. Yidongmu pun masih belum puas dengan teknik keterampilannya. Dia terus saja ingin berlatih dengan Sen. Andai Sen tidak meminta untuk istirahat, Sen mengira Yidongmu akan memintanya berlatih sepanjang hari, bahkan mungkin setiap hari. Menurut Sen, tidak banyak apple core yang dapat menghindari serangannya, tapi tetap saja Yidongmu tidak sepenuhnya puas. Apakah kau harus berusaha sekuat ini? Apakah kau begitu putus asa untuk menguasainya? Tanya Sen. Aku tidak punya pilihan selain menyempurnakan teknik keterampilan ini. Jika ingin mengalahkan koin emas bigat, ujar Yidongmu menjawab dengan seriusnya. Setelah itu, Sen bertanya mengenai shelter Royal Demon King. Karena Sen ingin menjual dan juga ingin membeli sebuah pedang jiwa beast. Mendengar pertanyaan itu, Yidongmu menjawab, memang benar di sana banyak sekali toko untuk menjual dan membeli jiwa beast, dan tempat itu dikelola grup Xingyu. Owner dari Royal Demon King Shelter adalah putra surgawi Sen Tianji. Mendengar jawaban dari Yidongmu, Hansen sedikit tertarik dan ingin mencari tahu, tetapi tujuannya di sana adalah membeli pedang. Di luar itu, dia tidak ingin melihat Tianji atau membuat dirinya sendiri dalam masalah apapun. Lalu Sin berganti di tempat ruang meditasi. Di sana terlihat Ning Yue tengah asik meditasi.
Sementara itu di tempat Sen sedang mengawasi gerak-gerik Ning Yue. Untungnya bagaimanapun Ning Yue telah menjadi tuan rumah parasit Aqua Rever. Jika tidak, Hansen akan sangat gugup. Hansen kemudian teringat sesuatu yang pernah dikatakan Tianzi. Jika Hansen datang terlambat, dia tidak bisa menjadi musuhnya. Di masa lalu, Tianzi adalah orang yang sombong. Sekarang Hansen bertanya-tanya bagaimana Tianzi sang putra surgawi memperlakukannya jika mereka bertemu lagi. Apakah dia akan dianggap sebagai teman atau musuh? Singkat cerita, Hansen sudah berada di shelter Demon King. Melihat pemandangannya, ini pertama kalinya Hansen melihat tempat perlindungan kerajaan yang dimiliki seorang manusia. Bangunan itu sendiri panjangnya beberapa puluh mil dan dikelilingi oleh hutan. Struktur yang dibangun dari kayu ada di mana-mana. Lalu Sen melihat sekeliling, mencoba menemukan toko yang memperdagangkan jiwa bis yang dia cari. Untuk menemukan jiwa bis tipe pedang yang dia cari, Sen memastikan untuk membaca dengan teliti tawaran dari setiap toko. Dan Sen akhirnya menemukan toko yang memiliki jiwa bis tipe pedang yang dia cari. Tapi sayangnya sang penjual menghargai jiwa bis tipe pedangnya sangat mahal. Pikir Sen, ini bukan produk yang tepat. Lalu sang pemilik toko memberikan Sen buklet jiwa bis. Sen pun melihat dan membaca buklet yang diberikan. Ada banyak informasi tentang pedang yang Sen inginkan. Dan buklet itu bahkan menggambarkan bis tempat pedang itu jatuh. Sen pun melihat pedang tembaga ungu, dan tubuh pedangnya berwarna merah dan ungu, dan terlihat agak halus, dan bilahnya diukir dengan banyak ukiran mistis. Itu cukup indah dengan tidak ada yang mengancam tentang penampilannya. Panjang keseluruhannya sekitar 4 kaki. Menurut Sen, pedang ini lebih panjang dari pedang jiwa bis Raja Ular Es bermata perak, dan sedikit lebih lebar juga. Penampilan mereka hampir bertolak belakang karena pedang kuno tembaga ungu terlihat cukup lurus bin baik melawan pedang Raja Ular yang tampak jahat. Mempertimbangkan segala sesuatu tentang penampilannya, Hansen menganggap cocok untuk keterampilan teknik gandanya. Ini awalnya adalah teknik yang membutuhkan 2 orang untuk digunakan. Tetapi Hansen telah memodifikasinya dan mengubahnya menjadi teknik yang dapat digunakan sendiri. Ini sempurna untuk tangan kanannya, sedangkan yang lain sempurna untuk tangan kiri. Buklet yang dilihat dan dibaca Sen menyatakan bahwa pedang kuno tembaga ungu berasal dari binatang maskot. Penampilannya tidak seperti singa bersurai tembaga berlapis sisik ungu. Wajahnya adalah salah satu pertanda dan mistik. Nama resminya adalah binatang maskot kuno. "Bos, untuk apa kamu menjual jiwa bis pedang kuno ini?" tanya Sen ke sang penjual sambil menunjuk gambar binatang maskot kuno. "Saya minta maaf, tetapi ini adalah produk premium dari toko. Untuk ini kami hanya bisa berdagang," jawab sang penjual. Lalu sang penjual lanjut mengatakan bahwa jiwa bis pedang kuno ini telah memiliki banyak calon pembeli. Tetapi pemiliknya tidak pernah menerima tawaran yang memuaskan. Diyakini bahwa pemiliknya dengan sengaja menolak setiap tawaran untuk meninggalkan pedang kuno tembaga ungu di toko untuk menarik pelanggan potensial. Betapapun menyesatkannya, itu berhasil. Pelanggan berbondong-bondong ke toko karena melihat pedang kuno. Membuatnya sebanding dengan sejumlah toko yang lebih besar di tempat penampungan. Oleh karena itu, pemiliknya memandang jiwa bis maskot sebagai jimat keberuntungan dan tidak senang menjualnya. Mendengar semua itu, Sen bertanya dengan apa yang diperlukan untuk menukarnya. Sang penjual bin pemilik menjawab bahwa dia ingin menukar jiwa bis dengan jiwa bis. Jawabannya sesuai dengan ide awal Sen yang ingin menukar jiwa bis dengan jiwa bis lainnya. Lalu sang penjual mengungkapkan untuk pedangnya dia hanya menerima jiwa bis darah Dewa Berserker sebagai gantinya, dan itu pasti jiwa bis bertipe pedang juga. Mendengar itu, Sen bertanya bagaimana kalau jiwa bis Berserker namun tidak bertipe pedang. "Tidak bisa," jawab sang penjual bin pemilik. Hansen pun menyadari fakta bahwa penjual bin pemilik ini tidak berniat menjual pedang kuno tembaga ungunya. Tiba-tiba seseorang pria datang dan menanyakan kepada Sen tentang Sen yang ingin menukar jiwa bis Berserkernya dengan jiwa bis tipe pedang. Sen pun menjawab dan membenarkannya. Namun menurut Sen, sang penjual bin pemilik itu tidak mau berdagang dengannya. Lalu pria itu bertanya lagi kepada Sen tentang jiwa bis Berserker yang Sen punya. Kalau cocok, dia bisa menukarnya dengan jiwa bis yang dia punya. Mendengar itu, Sen balik bertanya apakah jiwa bis yang dimiliki sang pria ini tipe pedang.
Sang pria itu pun menjawab dan mengiyakan pertanyaan Sen. Kemudian dia mengkuciau jiwa bis bertipe pedangnya. Jiwa bis pedang baja yang tampak sedingin es. Melihat pedang baja itu, menurut Sen pedang ini tidak cocok dengannya. Sang pria itu lalu meminta Sen untuk menunjukkan jiwa bis berserkernya. Walau Sen tidak berniat menukarnya, Sen tetap menunjukkannya. Sen lalu berubah menjadi banteng hitam dengan sayap besar dan tanduk raksasa yang menonjol dari kepalanya. Melihat itu, sang pria dan sang penjual bin pemilik ternganga melihat jiwa bis yang dimiliki Sen. Oh, itu sungguh jiwa bis transfigurasi darah dewa berserker yang dapat terbang. Apa Anda benar-benar ingin menukar benda ini dengan pedang? Ujar sang pria bertanya. Ya, jawab Sen sambil kembali ke wujud manusia. Kalau begitu, saya akan berdagang dengan Anda, ujar sang pria. Tiba-tiba sang penjual bin pemilik menerobos menghampiri Sen sambil berujar bahwa di sini adalah tokonya. Namun sang pria mengatakan bahwa sang penjual bin pemilik tidak ingin berdagang kan? Siapa bilang aku tidak mau berdagang? Ujar sang penjual bin pemilik. Dia pun sambil tersenyum ke Sen dan mengatakan, apakah Anda ingin menukar jiwa bis Anda dengan pedang kuno tembaga ungu? Mendengar itu Sen berujar, setelah memikirkannya, aku menyadari bahwa tawaran itu sangat menguntungkanmu. Bagaimanapun ini adalah jiwa bis darah dewa berserker. Singkat cerita, Hansen mendapatkan jiwa bis pedang kuno tembaga ungu yang dia inginkan plus tambahan mendapat jiwa bis darah dewa lapis baja. Sen sangat senang karena tak menyangka dapat untung. Saat Sen keluar dari toko sang penjual bin pemilik, sang pria tadi pun menghampiri Sen lagi dan menyapa Sen. Dia pun memperkenalkan dirinya bahwa dirinya adalah Zhang Xiang. Dia adalah penyelenggara arena yang dirancang untuk pertarungan hewan peliharaan dan roh atau spirit. Singkatnya, dia ingin mengajak Sen untuk mengadu hewan peliharaan atau roh spiritnya Sen. Namun Sen harus memiliki tiket, ujarnya. Mendengar itu, Sen mulai tertarik dan bertanya apa Zhang Xiang ini menjual tiketnya. Zhang Xiang yang mendengar pertanyaan seperti itu pun tersenyum dan berujar kalau Sen punya waktu, dia akan membawa Sen ke arena untuk sedikit bermain. Jika hewan peliharaan atau jiwa bis dan roh spiritnya Sen dapat mengatasi pertarungan, maka Sen akan mendapatkan banyak uang dan ketenaran. Zhang Xiang dan Hansen pun sudah berada di arenanya. Melihat itu, Sen tak menduga bahwa arenanya sangat besar dan luas, bahkan dapat menampung 100.000 orang. Arenanya pun dibagi menjadi beberapa medan pertempuran yang berbeda, dengan masing-masing menjadi tuan rumah. Berbagai macam hewan peliharaan dan spirit roh bertarung, namun kebanyakannya adalah hewan peliharaan. Menurut Sen ada 10.000 orang yang menonton. Lalu Hansen kemudian melihat Tianzi sang putra surgawi tengah asik duduk dengan sejumlah wanita cantik di sekelilingnya, sedang menyaksikan pertarungan. Hansen pun melihat dan memperhatikan arena pertarungan. Menurut Sen, kedua roh yang sedang bertarung itu adalah laki-laki. Salah satunya adalah Cyclops raksasa, dan satunya adalah seorang prajurit yang mengenakan baju besi berat. Meski terlihat mengesankan, mereka hanyalah roh atau spirit kelas kesatria. Mengapa hanya ada roh kelas kesatria yang bertarung? Apakah tidak ada roh kerajaan? Tanya Sen dengan santainya. Mendengar itu, Zhang Xiang menjawab apakah Sen sedang bercanda dengan pertanyaannya. Zhang Xiang menjelaskan bahwa roh spirit tidak mudah didapatkan. Semakin tinggi kelasnya, semakin sulit untuk mengenali pemiliknya. Seluruh arena ini hanya pernah memiliki satu roh kerajaan dan tidak pernah menemukan lawan untuk dilawan. Arena kami memberikan hadiah besar untuk mencari roh kerajaan lain yang bisa bertarung dengannya di arena. Dan pemenang pertarungan semacam itu akan mendapatkan jiwa bis darah dewa secara gratis. Tapi kami belum memiliki peminat. Jiwa bis darah dewa apa yang kau tawarkan? Tanya Sen yang mulai tertarik. Mendengar itu, Zhang Xiang balik bertanya, apakah Sen memiliki roh spirit kelas kerajaan? Sen pun dengan santai menjawab bahwa dirinya punya satu. Namun pertama-tama dia harus melihat jiwa bis darah dewa seperti apa yang akan Sen dapatkan. Zhang Xiang pun segera membuka buklet dan memperlihatkannya ke Sen bahwa jiwa bis darah dewa yang akan Sen dapatkan adalah Thunderbird bersayap 4. Itu adalah jiwa bis yang langka. Lalu Zhang Xiang meminta Sen untuk menunjukkan roh kerajaannya. Dengan senang hati Sen menunjukkannya. Setelah itu di ruang pribadi, Zhang Xiang sangat terkejut melihat Snowchammer yang dikucil Sen. Zhang Xiang berteriak sangat keras. Untungnya mereka saat ini berada di ruang pribadi. Kalau tidak, teriakan Zhang Xiang akan menarik perhatian semua orang.
Menurut Jiang Xiang, dia sudah tahu saat pertemuan pertamanya dengan Shen. Dia menduga bahwa Han Sen ini adalah orang yang istimewa. Namun dia masih tak percaya Shen memiliki roh spirit wanita kerajaan yang begitu cantik. Jiang Xiang pun bertanya apakah Shen akan menjualnya, dan langsung dijawab Shen tidak, karena Shen tidak pernah berpikir untuk menjualnya. Tak lama setelah dua roh lain mengakhiri pertarungan mereka, sang tuan rumah mengatakan arena Demon King kita sedang memanas, karena kita bersiap-siap menjadi tuan rumah pertempuran antara dua roh spirit kerajaan. Akhirnya roh spirit kerajaan kita menerima penantang. Mendengar itu, para penonton banyak berkomentar, roh spirit kerajaan lain benar-benar muncul, apakah itu benar? Para penonton yang melihat daftar penantang roh spirit kerajaan yang bernama Snow Chamber, mereka menduga pasti roh spirit kerajaan ini seorang bangsawan wanita yang sangat cantik. Sedangkan itu, Tianji tengah asik duduk mendengar pidato sang tuan rumah pembawa acara. Matanya terlihat aneh dan bergumam pada dirinya sendiri, roh spirit kerajaan wanita ya? Tidak mungkin untuk mengalahkan roh spirit Demon Kingku. Ternyata roh spirit Demon King itu milik sang putra surgawi San Tianji. Seluruh arena juga miliknya. Namun roh spirit Demon King tidak datang dari shelter Royal Demon King, tapi San Tianji menghabiskan banyak uang untuk mendapatkannya. Nama aslinya juga bukan Demon King. Itu hanyalah sebuah gelar yang diberikan Tianji untuk menyamakan nama arena Demon King. Setelah itu, Snow Chamber pun mulai memasuki arena. Terlihat para penonton sangat terkagum-kagum melihat kecantikan Snow Chamber. Begitu juga dengan Tianji sang putra surgawi. Saat Snow Chamber sudah berada di arena, dengan cepat Demon King menyerang menggunakan pedangnya. Tapi dengan sigap, Snow Chamber menggunakan tombaknya membalas serangan Demon King. Lalu Snow Chamber mengkucilkan sisi singa emas dan mulai menyerang Demon King. Snow Chamber pun berhasil menombak Demon King tepat di dadanya, tapi sayang tubuhnya terlalu keras. Setelah itu, Demon King balas menyerang Snow Chamber dengan pedangnya. Untungnya Snow Chamber menggunakan barrier-nya dan menahan serangan Demon King. Lalu kita ke tempatnya Tianji lagi. Di sana terlihat Tianji tengah memanggil Jiang Xiang. Dia menanyakan tentang siapa pemilik roh spirit Snow Charmer. Jiang Xiang pun menjawab bahwa pemiliknya seorang pemuda bernama Han. Mendengar nama Han, Tianji pun sangat bertanya-tanya dalam benaknya. Namun perhatiannya teralihkan oleh pertarungan roh spiritnya. Dia pun menonton dengan seriusnya. Lalu Demon King pun menyerang Snow Chamber lagi. Untungnya dengan cepat Snow Chamber menghindar ke samping. Lalu Demon King mulai memanggil petnya. Melihat itu, Tianji mulai percaya diri bahwa Demon King-nya akan dengan mudah mengalahkan Snow Chamber. Para penonton pun yang menyaksikan bertanya-tanya apakah Snow Chamber akan bisa menang setelah Demon King memanggil petnya. Lalu Snow Chamber juga bersiap-siap dan bertransformasi. Setelah itu, Snow Chamber mengkucilkan jiwa Beast. Melihat itu, Tianji sang putra surgawi terkejut. Karena Snow Chamber mengkucilkan seekor burung api yang menyala tampak seperti burung pinik. Tianji pun menyadari bahwa yang dikucilkan Snow Chamber adalah jiwa Beast bertipe aura. Para penonton yang melihat pun juga dibuat terkejut. Sedangkan Han Sen tersenyum dengan bangganya. Segera Snow Chamber melesat menyerang Demon King. Serangan tombak bertubi-tubinya pun menghujani tubuh sang Demon King. Demon King pun terluka parah. Saat Snow Chamber ingin mengakhirinya, tiba-tiba Tianji meminta untuk berhenti dan mengakui kekalahan roh spirit Demon King-nya. Melihat itu, Shen sangat senang. Sedangkan di belakang Shen terlihat Jiang Xiang menghampiri Shen dan mengatakan bahwa bosnya ingin bertemu dengan Shen. Shen Tianji ya, katakan padanya jika dia ingin bertemu denganku, turun dan temui aku. Karena aku tidak punya waktu ataupun minat untuk pergi ke tempatnya, ujar Shen dengan santainya. Segera Jiang Xiang memberitahukan apa yang dikatakan Shen tadi kepada Tianji. Mendengar itu, Tianji terlihat kesal bin marah. Lalu Tianji segera ke tempatnya Shen dan langsung mendorong pintu ruang pribadinya Shen. Melihat Shen yang duduk dengan santai, Tianji tak percaya bahwa pemilik Snow Charmer benar-benar Han Sen. Yang menurutnya Shen baru saja mendapat akses ke Suaka Dewa kedua dan malah telah mengumpulkan kekayaan sebesar itu. Jiang Xiang yang berdiri di belakang Tianji sang putra surgawi menatap kaget melihat tingkah Tianji. Menurutnya dia terbiasa melihat Tianji sebagai orang sombong dan menakutkan. Tapi ini pertama kalinya dia melihat Tianji menahan dirinya.
Apakah dia tidak berani masuk ke dalam? Siapa pria bernama Hansen itu? Apakah putra surgawi takut? Gumam Jang Xiang dalam benaknya sambil menatap Tianzi. Tianzi bukannya takut kepada Hansen, hanya saja keluarga Ning mengatakan bahwa tidak ada anggota keluarga Ning yang boleh berhubungan atau berkonflik dengan Hansen. Jadi Tianzi saat bertemu Shen tidak bisa berbuat apa-apa. Dia juga tidak berani mengusir Hansen, tetapi dia juga tidak bisa berteman dengannya. Apakah kau tidak ingin melihatku? Untuk apa kau berdiri di sana? Ujar Shen ke Tianzi. Mendengar itu, Tianzi malah balik bertanya, kenapa Hansen bisa datang ke sini? Terlihat Tianzi tidak biasa bersikap sopan dan membuatnya tidak nyaman. Ku dengar ada jiwa bis darah dewa yang diperebutkan di arena ini, jadi aku datang untuk mengambilnya. Bisakah sekarang aku dapat mengambilnya dan memiliki jiwa bis Thunderbird bersayap 4? Jawab Shen dengan santai. Segera Tianzi memerintahkan Jang Xiang untuk mengambil jiwa bis darah Dewa Thunderbird bersayap 4. Jang Xiang tak menyangka dan belum pernah melihat sang putra surgawi berperilaku seperti ini sebelumnya. Setelah itu Shen akhirnya mendapatkan jiwa bis darah Dewa Thunderbird bersayap 4 dan segera berpamitan ke Tianzi. Sedangkan Tianzi tengah menahan amarahnya. Setelah itu Shen pun lalu pergi kembali ke aliansi.